Mana nggak ada? Ininya, kayak Bapak dipoto dulu. Oh, mainnya sih lupa juga. Lupa kalau nge WA juga. Nggak apa-apa. Itu kan tuh panduan tuh. Video itu peserta yang diamati. Yang diamati kan Neng. Bapak mah nih Kak. Makasih ya, Pak. Ada wadah. oh tadi Kita ininya dong. Bisa. Ya mana tahu? Biasa. Kan gini aja ya. Satu, Kita gulung-gulung gitu tadi, Pak. lagi. 1, 2, 3. Nah, Kita mulai saja ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan rekan-rekan semua, kami dari kelompok 3 ya, kelompok 3. Nama saya Febi Kusuma Dewi, teman saya nama saya Fitri Farana Ejija. saya Widani. Nama saya Zerin Aswita. Saya Sri Mulyani. Saya Baru Bisa Nurbaiti. Nah, kami di sini akan mempresentasikan terkait analisis SWOT ya Bapak Ibu. Silakan dimulai dari siapa dulu yang akan menjelaskan? Ini yang pegang aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat efektif dan efisien ya Bapak Ibu. Iya. Oke, hari ini kita sudah mempelajari terkait tentang analisis video yang sudah kita kerjakan. Nah, dari itu kita menganalisis SWOT ya. Nah, 10 menit ya. siapa? Anggota kelompoknya tadi sudah diperkenalkan. Kami tergabung dari 2 kecamatan ya, antara Kecamatan Ciamis dan Kecamatan Cikoneng. Ya, selanjutnya analisis SWOT ya. Yang pertama ada strength, kekuatan, yang kedua ada kelemahan, yang ketiga ada peluang, dan yang keempat ada ancaman atau hambatan. Nah, mungkin hasil dari analisis yang kita kerjakan ada yang sama dan juga ada yang berbeda ya dari Bapak Ibu, karena sebagian besar karena videonya seperti itu ya, kita juga berada dalam pelatihan yang sama, mungkin ada banyak kesamaannya. Nah, yang pertama ada strength, kekuatan. Kekuatannya itu yang pertama kita ambil dari sarana dan prasarana ya. Sarana dan prasarana yang memadai, seperti di sekolah adanya Chromebook, kemudian ada Anyboard atau papan tulis interaktif, dan buku interaktif yang sudah difasilitasi oleh sekolah maupun biaya pribadi dari guru. Kemudian ada sumber belajar yang tersedia di web ya. Sekarang sudah banyak informasi-informasi dari rumah pendidikan ya. Ada berbagai macam yang bisa kita gunakan, yang bisa kita manfaatkan dengan gratis. Kemudian yang kedua, kekuatannya itu ada pelatihan coding dan KA terhadap guru, sehingga guru memiliki pengetahuan mengenai coding dan KA. Nah, ini merupakan kekuatan dari kita semua yang berada di sini. Kenapa? Karena tidak semua sekolah mendapat kesempatan untuk memberikan perwakilan dari sekolahnya dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan sekarang. Kemudian dukungan dari stakeholder seperti pemerintah dengan adanya kurikulum KKA. Ya, mungkin kurikulumnya sudah ada, namun kita pribadi pasti mengacu kepada apa yang sudah ada, yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kurikulumnya sudah ada, berarti kita harus melaksanakan. Utamanya sekolah-sekolah yang menerima bantuan BOS kinerja terbaik ya, baik itu dari prestasi maupun BOS kinerja kemajuan terbaik ya. Yang ketiga ada antusiasme siswa terhadap pembelajaran coding dan KA. Seperti halnya yang tadi sudah disampaikan ya, peserta didik mungkin ada yang memplesetkan cenah ngoding cenah ngagoding cenahnya ayo gitu murang kali teh. Ayo oke, anu memang antusias ingin belajar. Oh, saya sudah
ada minat nih terhadap pembelajaran yang menggunakan komputer ataupun Chromebook ya, kebanyakan anak-anak pasti lebih tertarik gitu. Karena dalam kehidupan sehari-hari pun saya merasa ya bahwa di sekolah sudah ada Chromebook tapi belum bisa memanfaatkannya dengan baik karena naon kahiji riweuh nya Pak Bu. Kedah ngaberesan, kedah nyiapkeun, bertanggung jawab dina ayana eta Chromebook gitu nya. Namun itu bisa menjadi kekuatan kita dengan menggunakan Chromebook, karena Chromebook jika tidak digunakan pasti akan rusak. Jadi mending keneh ngagunakeun karena rusak, mending keneh rusak karena digunakan daripada rusak daripada tidak dipakai. Oke. Selanjutnya ada kelemahan. Mangga dilanjutkan. Baik, Bapak dan Ibu semua, untuk kelemahan sendiri yang kita analisis, yang pertama ada keterbatasan sarana dan prasarana. Tadi kan Bu Fitri sudah menyebutkan kekuatan kita sudah dibekali Chromebook dan sebagainya. Namun itu juga bisa menjadi keterbatasan karena ternyata sinyal juga harus diperhatikan ya Bapak Ibu. Kadang sinyal di kelas saya juga termasuk yang sulit karena memang kalau misalkan menggunakan banyak perangkat itu pasti akan saling berebut ya sinyalnya. Kemudian ketergantungan terhadap koneksi internet. Kemudian masih terbatasnya referensi pembelajaran coding dan KA sehingga mempengaruhi terhadap kesiapan. Bapak dan Ibu mungkin sama seperti saya pengalaman, jadi ketika kita ingin menerapkan suatu pembelajaran pasti kita harus cari dulu inspirasi dan sebagainya. Karena coding dan KA ini masih merupakan hal baru, mungkin referensi dari praktik baiknya masih sedikit ya Bapak Ibu. Kemudian tidak terbiasanya guru dalam mengaplikasikan coding dengan komputer, kan kita basicnya bukan dari anak IT ya, bukan dari program IT. Jadi mungkin kita harus belajar dulu sebelum membelajarkan kepada peserta. Kemudian keterbatasan waktu, ini pengalaman dari kita semuanya ketika mempelajarkan coding dan KA dalam waktu 2 JP itu ternyata kurang waktunya gitu. Bapak dan Ibu, karena memang kemampuan murid dan juga persiapan pembelajarannya kan memakan waktu, jadi keterbatasan waktu juga ya bagi kami sebagai guru untuk 2 JP itu. Kemudian kemampuan siswa dalam memahami konsep abstrak masih terbatas sehingga dalam mempelajari coding cenderung harus dijelaskan berulang kali. Jadi memang ada beberapa siswa yang harus dijelaskan beberapa kali ya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk peluang ini berkaitan dengan kesempatan kita ya. Kemudian di sini ada beberapa yang kita sebutkan di sini. Murid merupakan generasi digital native Bapak dan Ibu. Jadi untuk membelajarkan kepada murid yang sekarang itu cenderung mudah karena murid sudah terbiasa dengan digital ya Bapak Ibu. Karena mereka itu merupakan digital native yang memiliki kemampuan dalam penggunaan teknologi sehingga dapat lebih unggul dari yang lain dalam penggunaan teknologi digital. Kemudian mendapat kesempatan untuk menjadi sekolah unggul dan KKA menjadi khas sekolah. Bapak dan Ibu, tidak semua sekolah ya untuk sekarang yang bisa menerapkan coding dan KA karena memang di sekolah lain itu tidak atau belum ya ada pelatihan untuk gurunya terkait coding dan KA. Jadi hanya beberapa sekolah yang mampu menjalankan coding dan KA sekarang. Dan itu juga menjadi kesempatan kita menjadi sekolah yang unggul dan bisa juga mempengaruhi pada PPDB Bapak dan Ibu. Kemudian potensi distribusi luas pembelajaran dapat dibagikan melalui YouTube. Bapak dan Ibu yang menjadi konten kreator ya, yang menjadi konten kreator bisa ya memanfaatkan peluang ini ya menjadi apa ya, membagikan karya Bapak dan Ibu dan untuk menambah subscribe dan sebagainya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Karena mungkin orang lain membutuhkan ya praktik baik dari kita. Oke, selanjutnya ancaman dan hambatan. Yang pertama ada Terima kasih. Nah, yang pertama ada penyalahgunaan KKA, ketergantungan pada teknologi KA dan listrik. Nah, penyalahgunaannya bagaimana? Seperti halnya kita ya Bapak Ibu, peserta didik juga jika mengetahui ilmu yang baru pasti ingin mencoba terus gitu. Seperti halnya kita sudah tahu ada berbagai macam KA yang
ada, contohnya ada Gemini, kemudian ada ChatGPT. Nah, dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari kita pasti bergantung kepada hal tersebut, betul? Apakah ada yang diolah kembali atau plug-jiplug sama? Dua-duanya. Nah, dua-duanya ya. Nah, itu menjadi salah satu hal yang dapat menjadi ancaman dan hambatan bagi kita sendiri gitu. Yang kedua, ada ketergantungan pada teknologi. Hari ini siapa sih yang tidak membawa handphone? Ya, hari ini setiap orang pasti memegang handphone ya. Jadi interaksi dengan lingkungan sekitar juga bisa menjadi berkurang karena kita fokus kepada satu hal yang sudah menemani kita sehari-hari. Baik itu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Yang ketiga ada listrik ya Bapak Ibu. Tidak dipungkiri bahwa listrik juga penting ya, dan itu menjadi salah satu faktor utama karena tanpa adanya listrik, HP kita tidak bisa dicas, laptop kita tidak bisa dicas. Nah, itu bisa menjadi stres kepada kita sendiri ya kalau kita sudah ada ketergantungan kepada listrik dan teknologi. Yang kedua ada perbedaan latar belakang murid. Nah, ini menjadi ancaman dan hambatannya. Kenapa? Karena setiap peserta didik mempunyai kemampuan yang berbeda gitu. Tidak bisa disamakan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu juga menjadi PR bagi Bapak Ibu ya. Itu bisa menjadi hambatan dalam pembelajaran karena satu guru tidak bisa fokus kepada satu murid, tetapi harus semuanya merata. Nah, itu mungkin juga PR bagi kita ya sama-sama gitu. Karena hal itu pembelajaran mendalam juga ya, kemudian penerimaan murid karena kita seharusnya bisa memfasilitasi semua kemampuan murid gitu. Nah, itu yang menjadi PR utamanya. Yang ketiga ada perbedaan latar belakang guru. Nah, ini juga berpengaruh. Kenapa? Karena kita sebagai guru juga mempunyai karakter sendiri gitu ya. Tidak semua percaya diri, tidak semua mau untuk maju gitu ya. Tidak semua bisa langsung eksekusi tanpa ada bantuan dari orang lain. Nah, itu merupakan ancaman dan hambatan yang kelompok kita diskusikan gitu. Karena kita sebagai manusia sendiri ya, individu sendiri, tanpa adanya bantuan dari orang lain pun gitu, kita seharusnya bisa untuk berdiri sendiri. Tapi untuk bisa lebih meyakinkan, kita juga perlu bantuan dari orang lain seperti itu. Dan yang terakhir, kesimpulan. Ya, terima kasih kepada Ibu Firly dan Ibu Widani yang sudah menjelaskan tentang SWOT dari kelompok kami. Jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu penerapan pembelajaran KKA di sekolah akan menemui banyak tantangan. Namun kita harus tetap optimis dan percaya pada diri kita bahwa kita bisa. Jadi jangan takut salah karena kita sama-sama belajar untuk pendidikan yang lebih baik. Seperti itu, mungkin silakan apabila ada yang mau berkomentar atau tidak bertanya, terima kasih. Nomor 1, 2, 4, 5, 6, silakan. Tidak ada Bapak Ibu? Tidak ya? Ya, cukup ya. Buku, silakan. Ayo. Ada? Enggak? Ya, silakan Bu. Ya, sebutkan namanya Bu ya. Izin bertanya. Nama saya Danita Mifa dari SDN 4 Sari, Kecamatan Cipanggu. Terus izin bertanya, tadi kan ada beberapa tantangan yang dipaparkan. Nah, mau bertanya terkait ya, terkait tantangan paling besar apa yang Ibu temukan sama baik dari kemarin peserta ataupun dari pelatihan ini, baik tantangan di dalam pembelajaran maupun mungkin tadi ketika menyiapkan pembelajaran dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih Bu. Langsung dijawab. Perwakilan aja Bu. Jadi pertanyaan adalah apa tantangan terbesar kita dalam melaksanakan OJT dan juga pelatihan coding ini? Bu Nisa atau Bu Sri atau Bu Jerin? Ya, Bu Bilal. Baik Ibu. Bu Nandita. Bu Nandita, saya mau sedikit menjawab ya berdasarkan pengalaman saya. Tantangan yang paling besar itu dari diri saya sendiri sebagai guru, Bu. Jadi memang kita kan di sini dilatih berbagai macam pengetahuan tentang KKA, kemudian cara membelajarkan KKA kepada murid kita. Namun
ketika menerapkan di kelas itu kan kita harus menyiapkan segala perangkat ajarnya. Nah, tantangannya itu ada dalam saya sendiri sebagai guru harus kreatif gitu ya Bu ya. Karena kan CP dan elemennya sudah ada. Nah, bagaimana kita meramu pembelajaran kakak ini agar sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam gitu ya, yang meaningful, mindful, joyful itu kadang harus bagaimana ini membelajarkan kakak agar anak-anak suka gitu. Jadi tantangannya menurut saya ada dalam diri saya sendiri, itu kreativitas guru dalam meramu pembelajarannya. Ya, silakan Bu Sri. Mungkin menambahkan ya Ibu, kebetulan saya bersekolah di SD 7 Ciamis ya Bu, jadi satu angkatan itu ada beberapa rombel. Nah mungkin bagi saya yang menjadi tantangannya itu sama seperti tadi Bu Widani, jadi bagaimana kita meramu pembelajaran, merencanakan pembelajarannya, kemudian juga karena saya di sekolahnya ada beberapa rombel, otomatis tidak hanya untuk diri saya sendiri gitu jadinya. Jadi harus dengan rekan-rekan yang lain teh harus sejalan gitu. Sedangkan referensi yang ada di untuk pembelajaran coding KA ini kan masih terbatas. Jadi untuk buku pun di sekolah belum ada. Nah, jadi harus sama dan sejalan itu menjadi tantangan yang cukup berat bagi saya pribadi gitu, karena saya pengen A, ternyata di kelas yang lain tidak bisa mengikuti yang A itu, jadi harus menyesuaikan juga. Mungkin itu tambahan dari saya, tantangan yang terbesar. Cukup Bu, ya terima kasih. Selanjutnya kelompok Ibu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maria dari SDN 1 Martapati. Saya cuma menggarisbawahi yang apa ya, yang waktu ya, Ya, waktu alokasi waktu keterbatasan ya. waktu. Nah, saya juga sama berada yang sama gitu ya. Mungkin ada sedang terbersit untuk kedepannya dalam pembagian waktu seperti apa inginnya, waktu itu tersampaikan semua seperti itu aja. Solusinya gitu ya Bu. Ya. Untuk kedepannya aja. Depannya kan ini Pak. Ya, dari saya mungkin ya Bu, terkait tentang waktu memang itu menjadi kendala terbesar. Yang pertama, dalam sarana prasarana kita harus menyiapkan sendiri. Nah, kalau solusi dari saya, kita bisa berkolaborasi dengan guru lain Bu. Oh iya. Misalkan kalau saya pribadi, saya mengajar di kelas 5 gitu ya, dan KA itu kan di kelas 5 dan 6, tapi untuk sekarang kan masih di kelas 5. Namun saya bisa meminta satu orang guru lain gitu yang bisa membantu terkait tentang mempersiapkan sarana dan prasarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa kan untuk coding sendiri tidak harus menjadi mata pelajaran ya katanya. Ya, bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran yang lain gitu. Nah, itu bisa dalam 1 minggu bisa dialokasikan juga Bu, misal di kokurikuler atau di PJBL ya. Kalau misalnya di sekolah saya itu setiap hari Sabtu itu full untuk kokurikuler dan PJBL serta ekstrakurikuler gitu. Nah, jadi jika ada waktu yang kurang terkait coding, dan memang betul ya sudah saya laksanakan juga, karena tidak mungkin anak kelas 5 itu belajar setelah duhur Ya. karena tidak biasa. Yang kedua, parebut sareng sekolah agama Bapak Ibu. Nah, masalahnya eta gitu ya. Jadi bisa diberikan solusi yang lain, yaitu bisa dialihkan ke hari Sabtu, itu pun dengan kesepakatan semua guru dan juga kepala sekolah tentunya gitu. Apakah dia ACC tidak oleh kepala sekolah, nah itu kembali ke sekolah masing-masing gitu. Kalau misalnya di sekolah saya, alhamdulillah Bu, jadi saya hanya 1 jam pelajaran untuk coding di hari di hari Kamis yang pokoknya, sisanya saya alokasikan di hari Sabtu gitu. Jadi tidak hanya terfokus kepada kelas 5, tapi semua kelas juga pernah merasakan setidaknya ya unplug seperti itu. Berarti di lintas nopal. Ya, Kasih. Ya, dari yang lain. Ya. Tambahan dari saya berdasarkan pengalaman ya Bu. Ya. Kemarin juga saya yang syuting yang untuk OJT 1 itu hampir 80 atau 90 menit. Karena terhambatnya kan ada, saya itu kan menerapkan yang robot, simulasi robot menggunakan siswa itu diminta untuk membuat rute ke tempat sampah ya Bu ya. Dengan menggunakan blok-blok yang harus digunting dulu, harus ditempel. Jadi itu yang membuat lamanya gitu ya. Jadi mungkin strateginya kalau misalkan ada LK yang harus menggunting-gunting yang kecil-kecil, sebaiknya itu sudah dilakukan sebelumnya Bu. Jadi sebelum diberikan ke anak itu anak sudah siap menempel, tidak harus menggunting terlebih dahulu.
berarti ada kayak P5 gitu, ada tahapan-tahapannya seperti itu. Kalau dulu gitu kan. Iya. Ya. Jadi, tidak harus langsung hari itu dibedakan semua. Atau kalau mau sama ibu dibantu. Sama gurunya Karena saya juga sendiri. pernah untuk video mungkin ya jadi digunting oleh saya, nanti pas praktiknya murid tinggal tempel. Sekarang kan udah banyak ya alat gunting untuk apa sih? Tambahan sedikit lagi, jika memang sudah ada ya Bapak Ibu kan sudah dialokasikan juga di Arkas bahwa nanti kita akan membeli media pembelajaran. Nah kalau bisa itu bisa yang membantu untuk kita juga gitu, jadi tidak menghambat di waktu pembelajaran yang terbatas gitu. Dan itu juga bisa dipakai untuk beberapa materi. Nah itu mungkin sama saya juga Bapak mohon izin nanti kalau misalnya sudah beres semua mau meminta izin kepada Bapak Ibu juga untuk RPP-nya, nanti saya minta kopiannya gitu untuk gambaran di sekolah gitu. Jadi kita saling bertukar juga gitu. Jadi tidak muluk-muluk oh untuk tahun pelajaran ini berarti yang mana yang digunakannya, oh berarti yang nanti bisa saling bertukar gitu. Agar tidak terlalu berat karena memang kita ditambelkeun gitu merenya Bapak Ibu. Wayahna cenah ieu ngiringan pelatihan janten guru coding di sakolana gitu. Padahal kan tidak seperti itu. Ya. Terima kasih. Sudah? Ibu, Bapak ada lagi? Mungkin satu lagi? Cukup ya? Bu? Sudah? Ya. Ya, mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu untuk linknya sudah saya